Oke, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk sore hari ini ya. Kita memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Ada 52 minggu ke depan ya yang akan kita lewati bersama-sama. Dan biarlah di dalam kesehatian, di dalam unity, kita mau terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ya. Puji Tuhan, tadi Ibu Gembala sempat sampaikan bagaimana di tahun 2024 ini kita memiliki satu tema besar yaitu growth atau pertumbuhan. Setelah kemarin kita bicara tentang bagaimana berakar ya. Di situ fondasi kita banyak dirombak tentang perjalanan kekristenan kita. Dan di tahun ini kita akan bicara tentang pertumbuhan, saudara. Ya, saya akan mulai beberapa seri khotbah ke depan dengan sebuah seri khotbah yaitu Welcome Series. Selamat datang. Di dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang gereja. Secara khusus kita akan sama-sama belajar lebih lagi mengenal gereja kita, Jerusalem Community Church ini, kemana sih arah yang Tuhan mau tetapkan bagi kita, ya. Apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi poin yang akan terus dikumandangkan di tempat ini, Bapak Ibu. Kenapa begitu penting tema ini? Karena gereja itu merupakan salah satu tools, salah satu perlengkapan yang Tuhan berikan untuk menunjang pertumbuhan kerohanian kita. Kenapa gereja ini jadi salah satu tools yang Tuhan tetapkan menjadi pertumbuhan bagi kerohanian kita? Yang pertama, karena di dalam gereja kita membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketidakbenaran disingkapkan, kebenaran disampaikan. Tapi selain itu, di dalam gereja pun kita akan mengalami gesekan-gesekan dengan rekan pelayanan kita. Di gereja pun kita akan mengalami perjalanan yang tidak mudah bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita. Dan gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan, sesungguhnya itu menjadi satu arena di mana Tuhan mau bekerja membuat kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh. Jadi gereja bukan sekedar tempat kita duduk diam mendengar firman Tuhan. Tapi gereja merupakan tempat di mana kita bisa sama-sama satu dengan yang lain saling menajamkan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bicara tentang gereja, ya, di dalam bahasa Yunani gereja ini disebut dengan suatu bahasa, satu kata yaitu eklesia. Katakan eklesia. Eklesia memiliki pengertian dipanggil, dipisahkan, dan dikhususkan. Dipanggil, dipisahkan, dan dikhususkan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dipanggil, sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang dikhususkan itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ya, di situ saya tulis dipanggil, dipisahkan, dikhususkan melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus. Ya, beberapa waktu lalu di bulan Desember kita banyak membahas tentang bagaimana kita dipanggil, bagaimana kita dipanggil. Mungkin panggilan yang kita terima tidak seperti panggilan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka boleh mereka boleh mendengar secara audible. Tapi panggilan kita hari ini, kita dipanggil hari ini dengan satu panggilan yang jauh lebih kuat dari itu semua, yaitu apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lewat di sebuah jalan dan di situ tiba-tiba ada billboard. Ya, di billboard itu ditulis tidak ada kata datanglah, tidak ada kata hadirilah, tidak ada kata jangan pikir panjang segera datang, enggak ada kata ajakan, tapi di situ ditulisnya diskon 75% dan di bawahnya ada logo H&M. Di bawahnya ada logo Zara. Di bawahnya ada logo Marugame Udon. Ya? Saya percaya Bapak Ibu tidak pikir panjang, Bapak Ibu langsung datang ke sana, betul? Sekalipun di dalam spanduk itu, di baliho itu nggak ada tulisan datanglah, hadirilah. Tapi Bapak Ibu begitu melihat, wow 75%, wow 50%. Begitu lihat tulisan itu, Bapak Ibu langsung datang ke outlet di mana baliho itu dicantumkan logo outletnya. Seperti itu juga panggilan yang Yesus Kristus lakukan bagi saya dan saudara. Mungkin hari ini kita tidak mendengar secara audible kata marilah, datanglah, dan sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu, pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi satu panggilan yang sangat kuat bagi kita
untuk kita bersatu menjadi eklesia, bersatu menjadi gereja. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua firman Tuhan katakan gini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi di sini sangat jelas Paulus utarakan bahwa kita dipanggil, kita dipisahkan, kita dikhususkan. Itu lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dikuduskan, sesuatu yang dipisahkan, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah sesuatu yang istimewa. Dan jika hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, kita adalah orang-orang yang dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari kehidupan dunia ini. Nanti kita akan lihat. Saya akan jelaskan ini dengan sebuah contoh untuk supaya kita bisa melihat lebih jelas. Next. Yes, Bapak Ibu, sekali-sekali ya, saya munculkan gambar kesukaan saya ya, gitu ya. Ini salah satu pemain Persib, namanya adalah Frits Butuan. Frits Butuan ini kalau nggak salah masuk ke Persib itu dari sekitar tahun 2018, 2017 sampai 2023. Sebelum dia menjadi pemain Persib, dia adalah seorang tentara TNI Angkatan Darat. Jadi sebelum jadi pemain bola, dia adalah seorang TNI Angkatan Darat. Nah, waktu dia bisa masuk ke TNI Angkatan Darat, dia melewati sebuah proses, Bapak Ibu. Dia melewati sebuah perjalanan, dia diseleksi, dia dipisahkan. Oke? Dia dipisahkan, dia dikhususkan. Pelatihan fisik dia jalani, makanannya pun berbeda dari orang-orang lainnya. Dan yang lebih penting lagi, ketika dia dikhususkan, dia ditanamkan nilai-nilai yang orang luar tidak ada, tidak punya. Salah satu yang ditanamkan kepada seorang tentara adalah penundukan diri kepada komandan. Ya, di dalam ketentaraan, tunduk kepada komandan, tunduk kepada atasan, itu satu hal yang mutlak, apapun konsekuensi yang harus dia terima. Pokoknya harus tunduk. Begitu ya. Makanya kita tahu beberapa waktu terakhir yang lalu ada kasus penembakan ya, Freddy Sambo. Kenapa itu brigadir itu menembak temannya? Alasannya karena dia harus tunduk terhadap perintah atasan. Ya, itu di dalam TNI, gitu ya. Frits Butuan ini ditanamkan sebuah nilai tentang penundukan diri kepada atasannya. Singkat cerita, dia bermain di Persib. Ketika dia bermain di Persib tahun 2023, dia menjadi idola para bobotoh. Dia menjadi idola yang sangat digandrungi, dia rendah hati, dia nggak banyak omong, dia nggak banyak posting-posting di Instagram, tapi permainannya begitu luar biasa. Di setiap pertandingan dia dimainkan, walaupun dia baru dimainkan di menit ke 60 atau 70. Kenapa di 60-70? 60-70 itu menit-menit krusial di dalam pertandingan sepak bola. Dan hampir setiap dia masuk ke menit 70, itu memberikan sebuah perubahan yang luar biasa bagi Persib. Tadinya kalah bisa jadi imbang, bahkan dari kalah bisa jadi menang. Lewat larinya yang lincah, lewat umpannya, lewat syutingnya yang luar biasa, dia bisa membalikan keadaan. Digandrungi. Apa yang terjadi? Di awal bulan Desember, dia membuat sebuah surat pengunduran diri dari Persib. Wah, Bapak Ibu, saya pun sedih gitu ya. Wah, semua bobotoh merasa kehilangan. Kenapa? Karena pemain ini begitu luar biasa. Semua bertanya-tanya kenapa. Tahu jawabannya? Ternyata jawabannya satu. Komandan dari Ketentaraan Indonesia Angkatan Darat memindah tugaskan dia dari Jawa Barat ke Ternate.
Dia harus tinggalkan kenyamanan, dia harus tinggalkan posisi, dia harus tinggalkan jabatan, ketenaran yang lagi di puncak-puncaknya gitu ya. Lagi di puncak karir yang begitu luar biasa, dia harus tinggalkan semuanya. Kenapa? Satu, ada sebuah nilai, yaitu tunduk kepada komandan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja, kita dipisahkan, kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita dipanggil keluar. Bukan hanya sekedar supaya KTP kita agama Kristen, bukan. Tapi lebih dari itu, supaya kita juga memiliki nilai dasar yang akan mempengaruhi tindak tanduk kehidupan kita. Seperti seorang tentara itu, dia diperlengkapi dengan nilai dasar. Begitu juga dengan kita. Kita orang yang dipisahkan, kita orang yang dikhususkan, kita memiliki nilai dasar yang berbeda dari dunia ini. Memang kita dipanggil keluar lewat pengorbanan Yesus, tapi kan tidak lantas kita meninggal dunia. Yang Tuhan mau kita memiliki value yang berbeda. Dan seringkali value ini yang bias. Hari ini, saya mau sampaikan bahwa value dasar dari kita sebagai gerejanya hanya satu, yaitu Injil. Injil adalah detak jantung kekristenan. Injil adalah satu nilai dasar yang harus kita pegang dengan erat, yang jangan pernah kita lupakan sampai akhir kehidupan kita. Sama seperti Fred Butuan. Ketika dia gak pegang nilai, dia gak pegang nilai penundukan diri terhadap komandan, dia tidak akan meninggalkan Persib. Karena di situ dia menemukan kenyamanan yang begitu luar biasa. Tapi karena dia pegang nilai itu dengan sangat luar biasa, nilai itu menyerap, nilai itu mengkamiri kehidupannya, akhirnya tindakannya itu luar biasa. Dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan ketenaran dia pindah. Saudara bayangkan, orang berburu-buru, pemain sepak bola berburu-buru main di liga terbaik. Hari ini dia main di liga berapa? Dia main di Liga 2. Dia main di Liga 2, membantu sebuah tim kecil di kampung di Ternate. Ini satu keputusan yang di luar nurul, kata anak zaman sekarang. Di luar nalar. Tapi kenapa itu terjadi? Karena dia punya satu nilai yang meresap dalam hidupnya. Begitu juga hidup Anda dan hidup saya. Biarlah kita memahami ada sebuah nilai dasar yang tidak boleh terganti dan tidak boleh terlupakan, yang harus selalu diingatkan. Nilai itu adalah Injil. Di slide saya tuliskan, ini yang menarik Bapak Ibu. Ketika kebanyakan nilai, kebanyakan value-value di dunia ini berkata, engkau harus begini, sebagai orang Chinese harus begini, sebagai orang Indonesia harus begini, dan sebagainya. Tapi nilai di dalam kekristenan itu bukan tentang keharusan. Tapi nilai dasar dari kekristenan adalah apa? Injil. Bukanlah runtutan perintah, tetapi rangkaian pernyataan kasih Allah bagi manusia berdosa yang adalah seterunya. Ini satu nilai yang gak boleh kita lupakan Bapak Ibu. Sebagai gerejanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat bagaimana bangsa Israel terbentuk. Israel ini tidak menduduki satu daerah baru dia jadi negara. Tapi dia banyak dulu baru dia jadi satu negara. Betul ya? Lewat Yakub, anaknya Yusuf, dibuang ke Mesir. Berkembang biaklah di situ. Yakub dan keturunannya menjadi besar, diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bertambah banyak dan Tuhan kirim Musa untuk datang ke Mesir. Musa datang ke Mesir menjemput, Musa datang ke Mesir membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dan Bapak Ibu tahu, di dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menetapkan hukum Taurat. Tuhan menetapkan perintah-perintah, nilai-nilai yang bertolak belakang dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ada satu momen di mana bangsa Israel marah sama Tuhan karena mereka tidak punya raja. Karena mereka tidak punya pemimpin seperti bangsa lain punya pemimpin. Mereka pengen punya pemimpin. Akhirnya muncullah satu pemimpin yang bernama siapa? Saul. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel, ketika Tuhan menetapkan Saul,
Di situ Tuhan sampaikan kepada Samuel, sebetulnya bukan ini cara yang Tuhan mau untuk memimpin mereka. Tapi karena mereka paksa, maka ada Saul. Artinya Tuhan punya pola ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Tuhan mau kita masuk dalam polanya. Tuhan mau kita masuk dalam tuntunannya. Itulah yang membedakan kita dengan dunia. Itulah yang membedakan kita dengan arus dunia. Dan nilai dasar yang Tuhan sampaikan adalah, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 di slide saya tuliskan. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow, inilah nilai. Inilah dasar dari kekristenan. Berbicara tentang kita yang berdosa, kita yang tidak pernah mengasihi Allah, tetapi dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Bahkan dia menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tentang pendamaian ini sudah sering kita bahas. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan namanya kasih karunia Allah. Dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap langkah hidupku, jangan pernah lupakan itu semua karena penyertaan Allah. Kita adalah orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tapi karena kasihnya jauh lebih besar dari kesalahan kita, maka dia mengasihi kita dengan begitu sempurna. Inilah value dasar. Inilah hal yang paling dasar, kalau boleh saya katakan, inilah ideologi kita sebagai orang Kristen. Sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus, yaitu apa? Kita dikasihi dengan sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu, kita memiliki tagline atau quotes di GCC ini yang mungkin tahun ini Bapak Ibu akan banyak lihat di banner juga kita tulis. Di slide saya tuliskan, we are sinner but forgiven, many failure but accepted by Jesus Christ. Kita adalah pendosa, tapi kita diampuni. Kita ini adalah orang-orang yang banyak sekali melakukan kegagalan. Tapi kita ini diterima oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Amin. Inilah yang menjadi fondasi kita sebagai orang-orang percaya. Dan gereja ini, Jerusalem Community Church, berkomitmen untuk terus sepanjang 51 minggu ke depan, untuk kita terus mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan Injil sebagai ideologi kita, pribadi-pribadi yang sudah dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan oleh darah Yesus. Jadi saya harap jangan bosan dengar yang namanya Injil, karena kita ini orang yang cepat lupa. Ya, Bapak Ibu, saya mau buka rahasia dikit ya. Waktu saya ke Australia, itu mungkin sekali saya nggak ikut ibadah ini atau 2 kali ya. Sekali nggak ikut ibadah ini. Dan di sana saya fokus liburan ya. Begitu balik ke sini, waktu itu hari apa balik ke sini tuh, ya minggunya waktu saya doa berkat, saya mau jujur sama saudara deh. Kalau saudara perhatiin, itu saya tiba-tiba lupa loh. Mau ngomong apa tuh tiba-tiba lupa. Betul. Dan belum lama terjadi. Ya. Si Diana itu main keyboard udah tahunan. Di sini tuh udah tahunan. Dari zaman Cibadak, di zaman baheula. Udah tahu setelah pujian itu lagunya adalah tak berubah selamanya. Berapa minggu yang lalu, ketika saya mengangkat tangan kita mau doa berkat, saya ngintip kok keyboardnya mati ya. Saya mau toel beliau di depan kamera ya.
Dan saya lihat beliau sedang khusyuk berdoa ya. Begitu amin. Saya lihat beliau juga tidak memainkan musik dan akhirnya saya nyanyi sendiri. Untung jemaat juga ikut nyanyi dengan saya. Begitu selesai ibadah, aduh koyusa hampurannya poho pisan. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sangat gampang lupa. Dengan semua permasalahan hidup kita, dengan semua tanggung jawab kita di luar, dengan semua beban pikiran kita di luar, kita ini orang-orang yang sangat lupa. Dan harus saya jujur, harus saya katakan, seringkali tentang fondasi ideologi kekristenan itu kita lupakan dalam keseharian kita. Maka dari itu, kita mesti selalu diingatkan. Yang berikutnya, apa yang akan terjadi ketika Injil menjadi pusat kehidupan kita? Apa yang akan terjadi ketika Injil terus diberitakan dari tempat ini? Kita lihat satu contoh di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan kami sampaikan kepada kamu dengan kekuatan, dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Perhatikan ayat 9-10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, ini Paulus menceritakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, menyatakan rasa syukurnya, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Tuhan, menyatakan apresiasinya kepada kehidupan jemaat di Tesalonika. Paulus setia berpegang menjadikan Injil sebagai satu-satunya berita yang ia sampaikan. Dan apa yang terjadi bagi jemaat di Tesalonika? Yang pertama di ayat yang ke-6, saya mulai dari situ. Demikian firman Tuhan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu, Injil itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ketika Injil menjadi fondasi pemberitaan komunitas kita di tempat ini, ketika Injil menjadi terus diingatkan di dalam kehidupan kita, yang akan terjadi adalah ada sebuah sukacita di dalam hati kita. Ada sebuah sukacita yang di sini dikatakan dikerjakan oleh Roh Kudus. Injil adalah kabar terindah karena Allah begitu mengasihi kita yang menolak dan memberontak terhadap Allah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menerima Injil itu dengan penuh sukacita. Menjadi perenungannya gini, jika Anda hari ini, bahkan saya hari ini, mendengar berita tentang pengorbanan Yesus, kasih Yesus yang begitu sempurna di atas kayu salib, namun kita tidak memiliki sukacita, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan hati kita. Jika hari ini kita mendengar Injil dan kita merasa kita sudah tahu berita itu, saya mau katakan, hatimu dan hatiku sedang tidak baik-baik saja. Dan bagaimana supaya kita bisa punya sukacita ketika kita mendengar kabar baik Injil? Kita perlu memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa lebih menghayati, memahami, menyadari kebobrokan diri sehingga sukacita itu bisa timbul. Satu konsekuensi logis
yang akan kita alami ketika kita mendengar Injil adalah perasaan sukacita. Kenapa? Karena lewat Injil kita tahu, kita dibongkar tentang kebobrokan kita, tapi di sisi lain kita pun diingatkan akan kesempurnaan kasih Allah yang tidak memperhitungkan kebobrokan kita. Bapak Ibu, mari. Ini menjadi sebuah indikasi bagi setiap kita ya. Kalau hari ini kita mendengar Injil tapi hati kita begitu hamba rasanya, nggak ada sukacita, saya mau katakan ada yang salah. Dan disitulah kita perlu pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk menyadarkan kita akan kebobrokan kita. Minggu lalu kita dengar beberapa kesaksian. Salah satu kesaksian adalah dari Ciliana. Bagaimana Tuhan mengangkat ya Ci ya, mengangkat selaput gitu ya. Gitu ya, selubung. Saya mau katakan, ketika hati kita ada selubung, maka kita tidak akan pernah bisa melihat keindahan Injil dan bersukacita karena Injil. Ketika hati kita ada dalam selubung, kita akan terus hidup dalam pembenaran diri. Ketika hati kita ada dalam selubung, kita akan terus berkata, ini aku sudah tahu. Dampaknya apa? Kita tidak mengalami sukacita. Saudara, saya mau katakan, Injil itu berbeda dengan motivasi. Saya ulangi, Injil itu berbeda, berbanding terbalik dengan motivasi. Injil, berita yang terfokus kepada bagaimana Allah mengasihi kita. Tapi motivasi itu berbicara tentang bagaimana kita harus melakukan ini, itu, ini, dan itu. Fokusnya berbeda. Injil berfokus kepada Allah yang mengasihi kita, tetapi motivasi itu berfokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, untuk bicara motivasi nggak perlu di gereja, nggak perlu di tempat ini. Di luar sana Bapak Ibu bisa dapat motivasi-motivasi yang baik. Dan hari ini dunia sedang terfokus kepada diri sendiri. Pengembangan diri dan sebagainya itu baik. Tapi jangan pernah kita lupakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Injil mendatangkan sukacita. Yang kedua, Injil mendatangkan apa Bapak Ibu? Perubahan hidup. Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Ada sebuah progres, ada sebuah peningkatan dari kasih, ada sebuah peningkatan dari ketekunan kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-9, Paulus katakan, jemaat Tesalonika, ya, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dengan benar. Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat terjadi perubahan dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Mereka memiliki antusias untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun di ayat yang ke-6 dikatakan di dalam tekanan yang begitu berat, ya, kamu tetap berjuang sekalipun tantangan begitu berat. Mereka sebelumnya adalah penyembah-penyembah berhala, Bapak Ibu. Tapi hari ini mereka tinggalkan berhala itu dan mereka berbalik kepada Allah. Jika hari ini antusias kita dalam melakukan firman Tuhan, kita sadar antusias semangat kita dalam melakukan firman Tuhan itu mengalami penurunan drastis. Yang kita perlukan adalah lebih banyak lagi merenungkan tentang Injil. Dan mungkin hari ini kita bukan seorang penyembah berhala. Kita bukan seorang penyembah patung atau kita pengikut Yesus dari lahir. Sekalipun mungkin hari ini kita tidak menyembah berhala, tapi mungkin hari ini kita menjadi penyembah uang. Hari ini kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang yang begitu banyak. Dan kita berusaha menjaga dengan sangat ketat supaya uang kita tidak keluar. Saya dulu pernah lihat ada satu anak muda. Kasihan sekali. Saya lihat hampir tiap minggu saya ketemu.
Setiap minggu itu kacamata makin tebal. Bukan lensanya yang makin tebal Bapak Ibu, isolasinya yang makin tebal. Aduh Ibu Gembala mau muncrat, benar. Isolasinya makin tebal. Saya sampai aduh Tuhan, ini kasihan banget. Diisolasi di mana aja? Di sini. Diisolasi. Udah tebal sebelah ya. Itu berikutnya diisolasi lagi. Di sini ini ganjal kacamata nih. Diisolasi juga. Di sebelah sini diisolasi juga. Sampai itu kacamata hampir penuh sama isolasi. Orang tuanya bisa beli motor, bisa beli mobil. Saya tanya, kenapa kamu gak ganti kacamata? Saya harus dimaki-maki dulu kok baru ganti kacamata. Emang papa gak mau keluarin uang? Gak mau. Ngeri Bapak Ibu. Ini ayahnya ini dari hari Senin sampai hari Minggu kerja. Kerja 7 hari, 1 minggu. Tapi untuk mengeluarkan uang membeli kacamata yang adalah kebutuhan begitu sulit. Ini salah satu contoh. Diperbudak menjadi penyembah uang, penyembah diri sendiri, ego, hobi, kesehatan, penyembah orang lain, petinggi dan sebagainya, ketenaran. Tandanya apa sih ketika kita menyembah sesuatu? Gampang, ketika hal itu diusik, maka kita akan kehilangan sejahtera. Ketika hal itu diusik, kita gak bisa kendalin emosi. Ketika hal itu diusik, kita tidak memikirkan perasaan orang yang mengusiknya. Langsung kita maki, langsung kita sikat, langsung kita ratakan, kita hancurkan. Kalau hari ini Anda dan saya dalam kondisi tersebut, saya mau katakan, kita sedang menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Jemaat di Tesalonika menyembah berhala. Tetapi ketika mereka mendengar Injil, ketika mereka mendengar tentang nilai dasar kekristenan yang begitu ajaib, begitu luar biasa, akhirnya mereka sadar yang aku sembah ini bukan apa-apa, sehingga mereka berbalik. Saya dulu adalah penyembah Persib lah istilahnya ya. Wah, saya ngamuk sekali kalau ada orang yang jelek-jelekin Persib. Sampai satu titik di dalam hati saya ada sebuah perenungan. Apa yang Persib kasih buat kamu? Siapa yang kasih kamu nafas? Siapa yang kasih kamu kehidupan? Di situ saya mulai menyadari bahwa bukan itu yang harus saya sembah. Mari saudara, hari ini kita sama-sama diterangi oleh firman Tuhan. Jika hari ini emosi kita jadi tidak terkendali ketika sesuatu itu mengusik kita. Jika kita kehilangan sejahtera, jika kita tidak lagi memikirkan perasaan orang lain yang kita rasa mereka itu menyakiti kita dan akhirnya membuat kita rugi, akhirnya kita tidak memikirkan perasaan yang pengennya kita hancurkan saja. Di situ menunjukkan bahwa kita sedang diperbudak oleh hal tersebut. Ego kita kah? Hobi kita kah? Uang kita kah? Pekerjaan kita kah? Atau sebagainya. Kita perlu Injil. Untuk kita bisa dipalingkan, untuk kita bisa berbalik, meninggalkan itu dan mengikuti sesuatu yang jauh lebih indah. Dan di ayat yang ke-7, Paulus katakan, sehingga kamu telah menjadi apa saudara? Sehingga kamu telah menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi panutan. Sehingga kamu telah menjadi contoh bagi lingkungan. Bapak Ibu, banyak yang bertanya kepada saya di tahun yang lalu khususnya. Kalau kita terus bicara tentang Injil, bagaimana orang tahu harus bertobat? Kalau orang terus bicara tentang Injil, bagaimana orang akan punya kerelaan, punya semangat untuk berubah? Tapi hari ini saya mau katakan, Injil itu adalah keindahan Tuhan yang jauh lebih indah dari semua berhala-berhala yang mungkin hari ini menguasai kita. Sehingga kita bisa berpaling meninggalkan berhala itu, memandang kepada Allah, hidup kita berubah, akhirnya kita jadi teladan. Katakan teladan. Ya. Salah satu kerinduan kita, salah satu target, bisa dikatakan target GCC di tahun 2024 ini adalah kita rindu. Orang tua yang ada di sini membawa anaknya
beribadah bersama-sama di tempat ini. Bukan memperbesar komunitas ini, bukan. Tapi kita mau sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang sama. Orang tua dengan anak. Sehingga ketika nanti di rumah ada sebuah pembahasan yang sama. Ketika nanti di rumah ada sebuah fondasi yang sama untuk mengalami pertumbuhan. Dan bagaimana itu bisa terjadi jika hidup kita tidak berubah? Bagaimana itu bisa terjadi jika hidup kita tidak menjadi teladan? Mari Bapak Ibu. Anak kita bukanlah pendengar yang baik. Saya ulangi. Anak kita bukanlah pendengar yang baik. Tetapi anak kita adalah peniru yang baik. Bagaimana cara membuat mereka bisa tertarik untuk kita bersama-sama mengalami pertumbuhan? Caranya apa? Satu, jadi teladan. Dan bagaimana hidup kita bisa jadi teladan? Hidup kita bisa jadi teladan ketika Injil terus kita dengar. Injil mengubah hati kita dan kita hidup di dalam kebenaran. Mari saudara, hari ini lingkungan membutuhkan teladan. Hari ini lingkungan membutuhkan figur di mana mereka mengalami perubahan hidup. Jemaat di Tesalonika, dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Kapan? Setelah Injil merubah kehidupan mereka. Di slide saya tuliskan. Keindahan Injil mendatangkan sukacita yang besar. Dan sukacita yang besar itu mendatangkan kerelaan dan kekuatan untuk mengubah kehidupan kita sehingga kita bisa jadi teladan. Ya. Saya percaya jika Anda dan saya hari ini masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, masih diperdengarkan Injil, saya percaya Tuhan mau ubah hidupmu. Tuhan mau ubah hidupku menjadi teladan bagi lingkungan. Sehingga banyak orang yang mengalami kasih Kristus lewat kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, siap-siap pasang timer 15 menit lagi. Enggak ya, yang paling terakhir. Setelah seseorang mendengar Injil, mereka akan mengalami sukacita dan sukacita yang besar itu sanggup merubah kehidupan mereka. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 saya bacakan lagi bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ketika Injil terus diperdengarkan, tidak hanya bicara hidup kita yang berubah dan menjadi teladan, tapi kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari, kita memiliki pengharapan. Amin. Bapak Ibu, hidup ini bukan sekedar perjalanan menunggu kematian. Dalam Yesus, hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana kita yang busuk, kita yang tidak layak, kita yang tidak berharga, bahkan mungkin kita yang direndahkan, kita diubah menjadi sosok yang berharga. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus. Inilah yang saya namakan dengan justification. Kita dibenarkan. Kita dipulihkan. Kita dibenarkan. Kita yang mungkin hari ini dipandang rendah oleh lingkungan. Jika hari ini kita merasa kecil hati karena kita dipandang rendah oleh lingkungan, kita dipandang tidak berharga oleh lingkungan, pengharapan kita apa sih? Pertanyaan kita kan seringkali gini, ada enggak ya orang yang mau menganggap aku berharga hari ini? Betul ya? Ketika ada seseorang di tengah keterpurukan merasa dirinya tidak berharga, dia akan bertanya gini, siapa yang bisa menganggap aku dan memandang aku berharga? Orang ini berharap dipandang berharga, diperlakukan berharga.
Dan jawabannya ada di dalam Injil. Bagaimana pengorbanan Yesus bicara tentang kita yang busuk, kita yang tidak berharga, dijadikan berharga. Yang kedua, di sini kita bicara tentang gini. Mungkin hari ini di dalam perjalanan hidup kita, kita sudah mencoba, kita sudah berusaha hidup dalam kebenaran, tapi kita selalu jatuh, kita selalu gagal, kita tidak mampu. Harapan orang yang tidak mampu itu apa sih? Dimampukan. Betul ya? Harapan orang yang tidak kuat itu apa sih? Dikuatkan. Harapan orang yang tidak bisa itu apa sih? Dijadikan bisa. Dan ketahuilah, Injil berbicara bagaimana Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tapi anugerahnya menopang kita, memampukan kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Di sini pengharapan Anda dan pengharapan saya untuk punya kehidupan yang lebih baik, itu kita temukan. Dan setelah kita mengalami justification, kita mengalami pembenaran. Setelah kita mengalami sanctification, bagaimana kita dimampukan, ditolong, ditopang, dituntun untuk kita menjadi hamba kebenaran. Pengharapan gak berhenti di situ. Ada pengharapan terakhir, glorification. Bagaimana kita akan mengalami, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kapan? Setelah kita meninggalkan dunia ini. Jika hari ini saudara sudah mengalami kemenangan, justification. Hari ini saudara ada di dalam perjalanan terus dimampukan. Saya mau katakan, ada satu pengharapan lagi di depan sana. Yaitu apa? Kita yang tidak layak ada di tempat terbaik di sorga mulia. Dilayakan masuk dalam kekekalan sorga. Kita yang seharusnya masuk dalam tempat yang paling mengerikan di neraka. Tapi lewat pengorbanan Yesus, kita bisa memiliki pengharapan untuk kita bisa masuk dalam sorga yang mulia. Dan di sana kita memiliki status sebagai anak. Ini satu pengharapan yang begitu luar biasa, saudara. Yang hari ini mungkin kita belum capai. Bukan mungkin, pasti kita belum capai. Karena kita masih ada di dunia ini. Jika hari ini saudara ada di dalam kelemahan, saudara merasa banyak kegagalan di tahun 2023. Saudara merasa bagaimana 2023 Anda direndahkan oleh lingkunganmu. Anda mungkin berharap ada orang yang bisa membalikan keadaanmu, memandang engkau, memperlakukan engkau dengan begitu berharga. Jawabannya, Yesus. Jika hari ini saudara jatuh bangun, di hari-hari yang lalu saudara tidak mampu melakukan firman Tuhan. Saudara berharap ada satu pribadi yang mau menolong, bukan sekedar menuntut. Ada satu pribadi yang mengulurkan tangannya untuk menjadikan kita mampu berjalan dalam kebenaran. Saya mau katakan, jawabannya ada dalam Yesus. Pengharapan untuk mampu melakukan kebenaran, itu ada di dalam Yesus. Dan hari ini, jika Anda mengalami ketakutan akan yang namanya kematian, jika Anda yang tak mengalami ketakutan akan yang namanya kedatangan Kristus kali yang kedua, saya mau katakan, ada sebuah pengharapan. Sadarilah, kita yang tidak layak masuk dalam kerajaan Allah dijadikan layak untuk tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Gospel Center Church, itulah Jerusalem Community Church. Kita akan terus bicara, diingatkan, diajar, dibuat semakin mengerti dan menyadari tentang Injil. Dan saya berdoa, di dalam ibadah-ibadah ke depan, ibadah raya, worship night, di dalam komsel, ibadah sekolah minggu, berita Injil ini terus dikumandangkan, sehingga ada sukacita dalam hidup kita, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita, dan ada pengharapan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang tak terbatas menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh terus diingatkan akan Injil. Inilah fondasi kekristenan kami, Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak melupakannya. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan yang tolong kami. Biarlah momen ini boleh menjadi momen di mana kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu yang begitu ajaib dan sempurna
di dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba yang memimpin perjamuan ini dan setiap kami yang ada di tempat ini dan juga yang mengikutinya dari rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.